sudah berdiri semua, supaya kita lebih semangat lagi, yuk kita bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Gerakan semua tubuhnya ya. Oleh karena itu, kita akan memulai ibadah kita dengan doa pembuka. Yuk adik-adik silakan duduk di tempatnya masing-masing dan mengambil sikap berdoa sambil bernyanyi Mari Masuk. Walaupun kami bertemu secara virtual Bapak, tapi kami yakin dan percaya hati kami, hati kakak guru sekolah minggu dan hati anak-anak sekolah minggu saling bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami ini Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapak. Begitu juga untuk kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau dudukkan diam kami Bapak, Engkau tutup mulut kami, buka hati dan pikiran kami ketika Amang Pendeta menyampaikan firman-Nya Bapak, agar apa yang disampaikan oleh Amang Pendeta boleh kami serap Bapak, boleh kami sampaikan di dalam kehidupan kami. Bapak, tidak bosan-bosannya, tidak lelah-lelahnya Bapak, kami berdoa untuk bumi kami Bapak. Apapun yang sedang terjadi Bapak, kami serahkan bumi kami ini ke dalam tangan-Mu saja Bapak. Engkau sehatkan kembali bumi kami ini Bapak. Begitu juga dengan imun di tubuh kami Bapak. Engkaulah yang menaikkan imun tubuh kami sehingga kami boleh menjaga diri kami dari virus corona Bapak. Sehingga nantinya kami boleh berkumpul secara langsung, bersekolah secara langsung kembali Bapak. Terimalah doa dan permohonan kami ini Bapak, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semuanya sudah semangat untuk mengikuti ibadah hari ini? Tapi kakak lihat ada yang belum semangat nih. Nah supaya yang lainnya ikut-ikut semangat juga, yuk kita bernyanyi Hompila Hompimpa. Gerakan semua tubuhnya ya. Hompila, hompimpa.
hukum Taurat kita pada minggu ini terambil dari Tita pertama. Kita sama-sama sebutkan ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Nah, karena dua lagu tadi sudah buat kita semangat, kakak mau tes semangatnya nih dengan tepuk Yesus. Masih ingat tepuk Yesus? Kakak tes ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Oke, bagus sekali. Nah, kakak mau kasih tahu tema kita untuk minggu ini adalah Aku mau menjadi berkat. Kenapa sih kita harus menjadi berkat? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita banyak sekali berkat. Jadi kita harus jadi berkat untuk orang sekitar kita. Yuk kita sama-sama bernyanyi, Aku Allah Tuhan. Kita buka kitab kita dari 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 11. 1 Yohanes 2. Sudah dapat? Kalau sudah dapat 1 Yohanes 2, dicari ayat 8 sampai 11. Kita akan membacanya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepadamu telah ternyatakan benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tangan, kaki, dan juga mulut kita bisa loh jadi berkat untuk orang lain. Seperti lagu yang akan kita bawakan ini, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama. Jangan lupa ibadah hari ini didokumentasikan dan dikirim ke grup WA Natoras ya, sebagai bukti bahwa adik-adik telah mengikuti ibadah hari ini. Yang kedua, tugas perhoro bisa kita cek di WA kita masing-masing. Kakak akan mengirimkannya di WA grup Natoras kita ya. Dikumpul paling lama hari Selasa jam 10 malam. Kemudian yang ketiga, untuk minggu depan kita beribadah seperti biasa dari rumah masing-masing.
tetap menggunakan channel YouTube kita ini ya. Dan yang keempat, adik-adik sekolah minggu dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan membersihkan tangan dan stay safe ya. See you adik-adik, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Sebentar lagi kita akan membuka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Pendeta. Nah, yuk kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam ibadah online yang kita lakukan pada saat ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan dalam ibadah kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikat emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, kisah Naaman ini adalah kisah yang sangat terkenal. Siapakah Naaman ini? Naaman adalah seorang panglima Aram yang sangat terpandang. Dia adalah panglima tentara yang disayangi oleh tuannya karena dia selalu mendapatkan kemenangan kalau dia berperang. Tetapi dia menderita penyakit kusta. Banyak orang yang akhirnya menjauh dari dia karena sakit penyakitnya. Dia itu hidup sendiri
dalam sakit penyakitnya. Bahkan prajurit dan keluarganya resah melihat keadaan Naaman. Sakit penyakitnya akhirnya membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sakitnya dia pergi kepada Nabi Allah, yaitu Elisa. Elisa menyuruh dia untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan dia akhirnya sembuh dari sakit penyakitnya. Tetapi kita lihat, sebelum dia pergi ke Sungai Yordan yang disuruh oleh Nabi Elisa, sebenarnya hatinya gusar dan hatinya panas. Karena apa? Karena Elisa hanya menyuruh dia pergi untuk mandi di Sungai Yordan yang pada waktu itu adalah sungai yang sangat kecil. Dia berpikir, alangkah hinanya saya. Kok saya disuruh untuk hanya mencelupkan diri di Sungai Yordan untuk mendapatkan yang namanya kesembuhan. Tapi walaupun hatinya gusar dan hatinya panas, ya Naaman tetap melaksanakan perintah Nabi Tuhan tersebut. Dia mandi dan dia mendapatkan kesembuhan. Tetapi yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa dia pergi ke Nabi Elisa karena suruhan atau dia menerima masukan dari seorang gadis yang tertawan di Arab pada waktu itu. Seorang gadis yang merupakan pelayan istri Naaman. Dia mengatakan kalau seandainya Naaman pergi ke Nabi Tuhan Nabi Elisa, pasti dia akan mendapat kesembuhan. Dan memang ternyata Naaman sembuh dari sakit penyakitnya karena Nabi Tuhan Elisa menyuruh dia, dan kuat kuasa Tuhan membuat Naaman sembuh dan dia kembali kepada aktivitasnya sehari-hari sebagai tentara dan panglima perang Raja Aram. Yang mau kita lihat dari kisah ini adalah anak tertawan yang dibawa ke Aram menjadi saluran berkat bagi Naaman dan bagi seluruh rakyat Aram. Dia mengusulkan agar Naaman pergi ke Nabi Allah Elisa. Dia menghendaki Naaman sembuh. Dia menghendaki bahwa Naaman tuannya yang pada waktu itu sedang dia tertawan untuk sembuh dari sakit penyakitnya dan memberikan kekuatan agar dia bisa menerima sakit penyakitnya. Dan ternyata masukan daripada gadis kecil itu diterima dan Naaman menjadi sembuh. Melalui kisah ini anak-anak sekolah minggu diingatkan semua agar seperti gadis tersebut menjadi berkat, memberikan masukan yang terbaik kepada sesama. Menjadi berkat itu bisa dilakukan dalam hal-hal kecil. Kalau kita melakukan yang terbaik kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua, kita di situ sebenarnya sudah menjadi berkat. Kalau kita bisa menyenangkan hati orang tua kita dengan nilai yang baik, dengan rajin belajar, sebenarnya kita di situ sudah menjadi berkat. Kalau kita bisa membantu teman-teman kita yang kesusahan, berbicara baik, bertutur kata sopan, mau membantu, ya kita juga di situ sudah menjadi berkat. Dan itu sebenarnya yang dikehendaki Tuhan dari kita, dari anak-anak sekolah minggu. Kita semua terpanggil untuk menjadi berkat. Kita semua dipanggil Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bagi adik, bagi kakak, bagi orang tua, bagi teman-teman yang lain. Agar kita bisa menjadi berkat, ya kita harus rajin berhubungan dengan Tuhan. Kita harus rajin terus-menerus dalam ibadah kita. Kalaupun masa sekarang masih ada COVID-19, ya tidak menjadi penghalang untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kita. Dengan beribadah kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dikehendaki Tuhan dari kita, bahwa kita mau terus beribadah dan mau terus untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan menguatkan anak-anak sekolah minggu sekalian. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman yang Tuhan telah perdengarkan kepada kami, di mana kami anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan memanggil kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, bagi orang tua kami, bagi adik kakak kami, bagi teman-teman kami, dimanapun kami berada. Tuhan panggil untuk menjadi saluran berkat. Ya Tuhan yang pengasih, kuatkan kami, bimbing kami dengan roh Tuhan, agar kami mampu melakukan perintah Tuhan seperti firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Sertai kami, jaga kami Tuhan, lindungi kami Tuhan dari COVID-19 yang masih ada di sekitar kami. Biarlah Tuhan membungkus kami dengan roh Tuhan sehingga kami tidak terpapar. Biarlah Tuhan kami setia untuk melakukan protokol kesehatan, dan kami Tuhan boleh menjaga kesehatan tubuh kami. Ya Tuhan yang pengasih, sertai kami, sertai anak-anak sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan kepintaran kepada mereka, dan juga Tuhan kepada orang tuanya Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan jagai, dan Tuhan lindungi. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa di sini yang punya teman? Tunjuk tangannya. Ayo adik-adik sekolah minggu punya teman nggak? Kakak guru sekolah minggu punya teman? Iya. Nah, kita semua punya teman. Kalau kita mendorong teman kita terus maju dan mendukungnya kalau dia lagi sedih dan memeluknya erat-erat ketika dia lagi sedih, itu berarti kita sudah menjadi berkat untuk teman kita. Seperti lagu yang akan kita bawakan ini, Mentega dan Roti. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.